Ketika lagu sorai-sorai dikumandangkan, cucuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik. Kek, apakah kita sudah merdeka? Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Cucuku mengeluarkan sabekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu semuanya sensasi. Semua bukan fakta. Kemudian gayuh tangan cucuku lalu kududukkan di sampingku. Duduk, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu itu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak pernah memberitahukan kepada kamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Wohohoho, jelas. Kalau kita sudah merdeka, Kek, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku ini menampar mulut cucuku. Untung aku ingat, anak kecil ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku menggeram. Cucu, dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir, kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu, membalik sendiri nasib kamu. Gak ada orang mau menolong. Kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, mau hebat, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Gak ada orang yang menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pintar, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu malas, bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena, sebentar jangan ngomong dulu. Karena kalau kita merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, terus seenaknya sendiri, kebablasan, seenak udelmu sendiri. Padahal, sebentar jangan ngomong dulu, aku belum selesai ngomong. Padahal, kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan kamu, yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti? Ngerti? Ngerti?
berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek. Diiringi lagu Indonesia Raya, aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku ke hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan malam-malam, mengendap-endap ke kota, menyusup ke tansi militer kolonial untuk mencuri senjata, tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul kek, kita sudah merdeka. Sang saka telah naik ke puncak tiang. Anggun perkasa, aku telah turut, aku telah ikut. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya hingga kakiku pincang hingga sekarang. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi betul kek, kita sudah merdeka. Pada hari kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Hingga pada suatu saat ada yang memfitnahku, mengatakan aku pengkhianat ketika kami dulu disekap. Aku diperkarakan dan aku dipenjara 5 tahun di dalam penjara. Akhirnya aku sadar, orang yang memfitnahku itulah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia di kota. Tapi ternyata dia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang untuk memperengusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanyalah orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Aku menjerit. Aku menangis di dalam batin. Bila kau pun harus berputus asa, berpikir semua akan berakhir, tersenyumlah. Kalau betul kek, kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Aku terkejut. Aku cepat-cepat seka air mataku. Kemudian ku gayuh tangan cucuku. Kemudian ku tutup mulut cucuku. Cucu, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang boleh dan berani menangis dimanapun dan kapanpun ia ingin menangis.